Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ketemu lagi. Kali ini kita akan belajar mengenai hasil kali silang ya pada vektor, atau dengan kata lain adalah cross vektor ya, cross product. Kemudian definisinya, jika UV itu adalah vektor di R3, maka hasil kali silang U cross V itu adalah vektor yang didefinisikan oleh, nah seperti ini ya, sebuah vektor posisi dengan komponen yang pertama itu adalah determinan U2 kali V3 dikurangi U3 kali V2 ya, dan seterusnya. Di sini ada tanda minnya ya, jangan lupa yang di tengah. Nah, kemudian perlu Anda ingat juga bahwa U cross V ini adalah sebuah vektor, hasilnya adalah sebuah vektor yang dia tegak lurus baik terhadap U maupun terhadap V. Nah, sehingga nanti kalau misalkan dalam sebuah soal Anda diminta tentukan sebuah vektor yang ortogonal atau tegak lurus baik terhadap U maupun terhadap V, itu adalah U cross V. Ya, maka dari itu di sini kenapa vektor ini hanya di R3, tidak berlaku untuk R2. Ya. Kemudian sekarang kita masuk ke contohnya ya. Carilah suatu vektor U cross V di mana U-nya 1, 2, min 2 dan V-nya 3, 0, 1 ya. Nanti 1, 2, min 2 ini di sini adalah sebagai U1, U2 dan U3. Sementara 3, 0, 1 ini adalah V1, V2 dan V3. Selanjutnya nanti akan Anda susun seperti ini. Nah, kita lihat di slide selanjutnya ya. Nah, ini ya, kita susun U2, U3. U2, U3 kan 2, min 2. Nah, di sini 2, min 2. V2, V3, maka di sini 0, 1. Jadi untuk komponen yang pertama, U1 dan V1 kita tutup. Ya, ini nggak ada. Kemudian di komponen yang kedua itu U2 dan V2 juga kita tutup, sehingga hanya U1, U3, V1, V3. Dan yang ketiga itu adalah komponen yang ketiga pun kita tutup, sehingga hanya ada U1, U2, V1, V2. Kita susun di sini. Nah, kemudian setelah itu Anda hitung determinannya. Masih ingat ya cara menghitung determinan 2 kali 2? Ya, tinggal kita kalikan 2 kali 1 dikurangi 0 kali min 2. Hasilnya 2. 1 kali 1 dikurangi 3 kali min 2, min 6. 1 dikurangi min 6, 1 plus 6. 7 kalikan min, jadi min 7. 1 kali 0 dikurangi 3 kali 2. Hasilnya min 6. Ya, sehingga U cross V-nya itu hasilnya adalah 2 min 7 min 6. Jadi kalau yang kemarin dot produk hasilnya itu adalah sebuah skalar, kalau di sini cross product hasilnya adalah sebuah vektor. Ya. Nah, kemudian di sini ada beberapa teorema vektor ya untuk cross product ya. Yang pertama, kalau U dot U cross V ya, jadi kalau hasil kali silang kita dot produkkan dengan vektor U, itu hasilnya adalah 0. Karena U cross V sendiri sebuah vektor yang tegak lurus terhadap U. Maka kalau didotkan hasilnya 0 karena dia sudutnya 90 derajat. Ya. Kemudian U cross V dot V pun juga hasilnya sama, 0 juga. Nah, kemudian yang ketiga di sini adalah ini identitas Lagrange. Ini yang nantinya akan kita gunakan untuk menentukan panjang U cross V atau norm U cross V. Nah, kemudian di bawahnya sini ini ada teorema vektor lagi ya, dengan UVW-nya vektor dan K-nya skalar di sini. Maka kalau U cross V itu sama dengan min V cross U. Kemudian U cross V tambah W sama dengan U cross V tambah U cross W. U tambah V cross W sama dengan U cross W tambah V cross W. Kemudian K-nya skalar di sini dikalikan U cross V sama dengan K kali vektor U cross V. Sama dengan lagi vektor U cross K kali V. Jadi K-nya bisa geser-geser. Kemudian vektor U cross vektor 0 sama dengan vektor 0 cross vektor U, hasilnya adalah vektor 0. Kemudian kalau vektor U cross vektor U hasilnya adalah vektor 0 juga. Ya. Kalau Anda ingin buktikan nanti tinggal Anda misalkan U-nya U1, U2, U3 dan V-nya V1, V2, V3. W-nya W1, W2, W3. Oke. Kemudian kita masuk ke norm atau panjang U cross V.
Ya, panjang U cross V sendiri di sini rumusnya adalah panjang U, panjang V sin theta. Ya. Jadi digambarkan dalam geometri itu kan kalau di sini ada vektor U, di sini ada sebuah vektor V, ya, dengan sudutnya adalah theta. Maka kalau sisinya sepanjang ini adalah norm U atau panjang U, dan sisi yang di sini itu panjangnya adalah norm V atau panjang vektor V, ya. Kemudian maka norm U cross V itu adalah sama dengan luas jejer genjang. Kenapa bisa begitu? Nah, kita lihat di sini ya. Ini yang pertama, ini ambilnya dari mana? Dari identitas Lagrange pada teorema sebelumnya. Kalau ada norm U cross V dikuadratkan sama dengan norm U kuadrat, norm V kuadrat dikurangi U dot V kuadrat. Ya, ini dari identitas Lagrange. Kemudian U dot V sendiri, Anda masih ingat kalau pada pertemuan sebelumnya didefinisikan sama dengan norm U, norm V cos theta. Ya. Kemudian ini dikuadratkan sehingga hasilnya norm U kuadrat, norm V kuadrat, cos kuadrat theta. Kemudian karena di sini itu sama-sama ada norm U kuadrat, norm V kuadrat, maka di sini kita keluarkan sehingga sisanya kita kurung ya. Di sini 1 dan dikurangi cos kuadrat. 1 dikurangi cos kuadrat theta, Anda tentu masih ingat itu sama dengan sin kuadrat theta ya pada materi PDM sebelumnya dan materi di SMA. Kemudian kita punya sekarang bahwa norm U cross V dikuadratkan sama dengan norm U kuadrat, norm V kuadrat, sin kuadrat theta. Nah, karena semuanya bisa berbentuk kuadrat semua, maka di sini bisa kita akarkan sehingga hasilnya norm U cross V sama dengan norm U, norm V sin theta. Ya. Nah, sekarang kalau sudah ketemu norm U cross V itu sama dengan norm U, norm V sin theta, sekarang kita lihat lagi ya. Kalau di sini itu ada norm U, di sini norm V, di sini norm U, maka garis yang tegak lurus dari titik ini kita tarik ke bawah yang tegak lurus dengan panjang vektor U ini. Nah, di sini itu adalah norm V sin theta atau panjang V sin theta. Ya. Sehingga kalau luas jejer genjang itu adalah panjang U kali panjang V sin theta. Nah, sama dengan ini. Sehingga panjang U cross V atau norm U cross V itu sama dengan luas jejer genjang. Nah, kemudian kita masuk ke contohnya. Ya, contohnya di sini tentukan luas segitiga yang dibatasi oleh titik P1, P2, dan P3. Ya, penyelesaiannya sekarang. Luas segitiga sendiri itu adalah setengah dari luas yang dibatasi oleh dua vektor. Luas segitiga itu kan setengah dari luas jejer genjang. Sementara luas jejer genjang itu sama dengan luas jejer genjang sendiri adalah yang dibatasi oleh dua vektor ini ya. Nah, sehingga kita cari dulu vektor P1, P2, dan P1, P3. Sebetulnya vektornya tidak harus P1, P2, dan P1, P3. Boleh nggak vektor yang lain? Boleh. Misalnya P1, P2, dan P2, P3 juga boleh. Ya. Atau P1, P1, P3, P1, P2, P2, P3 ya. Tadi sudah, itu juga boleh. Kemudian sekarang kalau di sini saya contohkan P1 vektor P1 P2. Berarti dari P2 dikurangi P1, min 1 dikurangi 2, min 3, 0 dikurangi 2 itu min 2, 2 dikurangi 0 itu 2. Ya, di sini ketemu min 3, min 2, 2. Kemudian P1 P3 ya, sehingga yang akhir ya, titik akhir kurangi awal. Berarti 0 kurangi 2 itu min 2, 4 kurangi 2 itu 2, 3 kurangi 0 itu 3. Sehingga hasilnya min 2, 2, 3. Sekarang kalau di-crosskan, nah kita crosskan. Caranya gimana? Ini berarti susun sebagai U1, U2, U3. Ini V1, V2, V3 Anda susun seperti tadi. Kemudian dicari cross produknya hasilnya min 10, 5, min 10. Nah, kemudian yang ditanyakan luas segitiga. Luas segitiga berarti kan setengah kali kan luas jejer genjang. Luas jejer genjang sendiri itu kan
norm U cross P tadi ya. Sehingga kalau di sini berarti bukan U cross P tapi P1 P2 cross P1 P3. Nah, P1 P2 cross P1 P3 ini kalau normnya atau panjang vektornya berarti hasil dari akar min 10 kuadrat tambah 5 kuadrat tambah min 10 dikuadratkan hasilnya 15. Ya, sehingga setengah kali 15 hasilnya sama dengan 15/2. Ini adalah luas segitiganya. Nah, kemudian di sini ada latihannya, nanti silahkan Anda kerjakan ya. Ini 1, 2, ini nomor 3 ini harusnya. 3 dan yang terakhir adalah nomor 4 ya. Oke, silahkan Anda kerjakan. Nanti kalau ada kesulitan silahkan bisa ditanyakan lewat forum yang sudah tersedia. Oke, untuk hari ini saya rasa cukup dulu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.